Halo semuanya, selamat datang di Sejarah Dunia. Saya akan menceritakan mengenai sejarah dunia yang tertulis atau tidak pernah tertulis. Pasti sayang banget kalau kamu lewatkan. Jika kalian berkenan untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, langsung saja kita simak cerita hari ini. Bayangkan sebuah kerajaan, begitu besar hingga laut pun tunduk padanya. Namanya masih berbisik di antara reruntuhan batu bata merah. Majapahit, bukan sekadar kerajaan, melainkan raksasa yang lahir dari tanah penuh darah, api, dan janji yang tak pernah ditepati. Tahun-tahun 1293, tanah Jawa terbakar oleh amarah. Mongol datang membawa ribuan prajurit, siap menginjakan kaki di negeri ini. Tapi siapa sangka, dari kobaran perang itu, lahir sang pendiri Majapahit, Raden Wijaya, seorang pemberontak yang lihai menukar musuh menjadi senjata. Di balik debur dan jerit perang, berdirilah fondasi kerajaan yang kelak mengguncang Nusantara. Lihatlah dia, Raden Wijaya, bukan hanya seorang bangsawan, melainkan penjudi takdir. Dengan kuda dan pedang, ia menulis awal kisah Majapahit. Di antara sawah dan sungai, ia merajut mimpi tentang kerajaan yang lebih luas dari Cakrawala. Di sebuah balai Rumega, seorang patih muda berdiri. Namanya Gajah Mada. Tangannya terangkat, matanya menyala. Kata-katanya bukan sekadar janji, melainkan mantra yang mengguncang. Aku tak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Dan sejak itu, takdir Nusantara berubah selamanya. Satu persatu, pulau-pulau jatuh ke pangkuan Majapahit. Dari Bali hingga Maluku, dari Kalimantan hingga Malaka. Layar-layar kapal mereka membelah laut, membawa pasukan, membawa bendera merah kemasan yang bergetar di bawah langit tropis. Inilah saat ketika Nusantara untuk pertama kalinya berdiri sebagai satu. Tetapi di balik kejayaan, darah kembali mengalir. Peristiwa Bubat, cinta yang harusnya menyatukan, justru menimbulkan tragedi. Sang putri Sunda menangis, terjebak dalam lingkaran pedang Majapahit. Hari itu, cinta kalah oleh ambisi. Dan dari luka itu, lahirlah dendam yang tak pernah sembuh. Majapahit terlalu besar, dan semakin besar, semakin rapuh. Di balik tembok istana, bisik-bisik pengkhianatan menggema. Para bangsawan saling tikam dengan kata, sebelum akhirnya tikam dengan senjata. Dan sang raksasa mulai retak dari dalam. Ketika cahaya kejayaan meredup, tersisalah seorang raja yang duduk di tahta sepi. Bendera Majapahit kusam, pilar istana retak. Ia tak lagi disegani, hanya dihitung sebagai bayangan masa lalu. Dan begitulah, kerajaan terkuat di Nusantara perlahan berubah menjadi dongeng. Ketika Majapahit runtuh, Demak berdiri. Dari reruntuhan batu bata merah, lahir kiblat baru Nusantara. Islam menyebar, membawa arah baru, menggantikan bendera lama. Begitulah roda sejarah berputar, yang satu jatuh, yang lain bangkit. Dan kini Majapahit hanyalah sunyi di antara pepohonan. Reruntuhan batu, lumut, dan bisikan angin jadi saksi. Tapi sunyi itu menyimpan tanya, benarkah Majapahit mati? Atau ia sekadar menunggu untuk kembali?